Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Kalau ada yang masih lemah, masih sakit dan dalam pemulihan, mari kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan, menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saya akan mulai share screen dan kita sudah sampai kepada satu seri khotbah yang baru di dalam bulan Maret ini selama 4 minggu ke depan. Bapak Ibu setelah akan melihat atau menyaksikan atau mengikuti seri khotbah yang baru di dalam bulan Maret ini. Dan judul khotbahnya ini sebenarnya dari Filipina ya, bahasa Tagalognya itu tayo. Tayo itu artinya bisa bersama-sama, bisa berdiri, dan juga bisa build atau membangun ya. Tetapi saya terjemahkan langsung build ya, atau membangun. Nah, dalam minggu pertama ini kita akan melihat dari kitab Hagai. Sebenarnya seluruh khotbah ini selama 4 minggu diambil dari kitab Hagai. Dan kita akan lihat bagaimana Hagai berbicara tentang membangun bait Allah. Mari kita lihat judul khotbah ini mendahulukan Tuhan atau prioritizing God ya, mendahulukan Tuhan. Beginilah firman Tuhan dari kitab Hagai, Perjanjian Lama ya, Hagai 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, akhirnya di situ huruf besar ini mengacu kepada rumah atau bait Allah, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi sia-sia ya, dia nabung, dia masukin uang dalam pundi-pundi, dalam celengan, tapi dasarnya itu lubang sehingga terbuang percuma. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, sekali lagi rumah, huruf besar mengacu pada bait Allah, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, ini rumah pribadi ya, rumah tempat tinggal keluarga kita, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru membaca kitab Hagai pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya tadi ya. Nah, kitab Hagai ini ditulis sesudah 18 tahun sejak orang Israel kembali dari pembuangan mereka dari Babel. Kita tahu orang-orang Israel ini mereka dijajah, mereka dibawa ke pembuangan ke Babilonia. Selama 70 tahun mereka ada di sana. Nah, waktu mereka kembali ke Yerusalem, ya,
18 tahun sejak mereka kembali, ini berarti sudah dewasa ya. Bayangkan 18 tahun itu bukan sesuatu yang pendek ya. Jadi selama 18 tahun itu mereka membiarkan bait Allah yang diruntuhkan, yang dihancurkan waktu invasi orang-orang Babylon, itu tetap dibiarkan jadi reruntuhan. Ya. Dan mereka, apa yang mereka lakukan sewaktu mereka kembali dari pembuangan ke kampung halaman mereka, yang mereka prioritaskan adalah membangun kembali kehidupan mereka. Mereka membangun rumah mereka membangun keluarganya, dan mereka membangun apa yang tersisa di Yerusalem. Mungkin kalau mereka punya rukonya dibangun kembali yang diruntuhkan, mereka punya usahanya dibangun kembali. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, 18 tahun ini bukan waktu yang singkat. 18 tahun sejak mereka pulang dari pembuangan, mereka tetap membiarkan bait Allah itu terbengkalai, tetap puing-puing, ya, tetap reruntuhan. Mereka tidak bangun. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Namun bait Allah tetap menjadi reruntuhan. Nah, melalui Hagai, salah satu nabi Tuhan dalam Perjanjian Lama, Tuhan memanggil umatnya untuk memprioritaskan pembangunan kembali bait-Nya lebih daripada membangun rumah mereka sendiri. Tuhan menyoroti perhatian umatnya yang sibuk dalam membangun rumah mereka sendiri. Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa dengan usaha mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri dalam berusaha, dalam bekerja, dalam mencari nafkah, dalam menabung, investasi, dan sebagainya, kita sudah baca di atas ya. Mereka tidak akan pernah mendapatkan hasil penuh dari kerja mereka. Di dalam ayat 6 tadi kan sudah dikatakan, saya ulangi lagi, dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa karena mereka menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingannya Tuhan, mereka lebih memprioritaskan kepentingan jaminan hidup mereka, rasa aman mereka, bahwa mereka tercukupi, bahwa mereka punya tabungan, mereka punya cadangan, mereka punya resources, sumber daya. Ya, saya teringat ketika mempersiapkan khotbah ini, seorang kaya yang melihat lumbungnya, dia bilang, wah ini lumbungku terlalu kecil, saya akan bangun yang lebih besar lagi. Lalu Tuhan datang, firman Tuhan datang, pada malam ini juga nyawamu diambil dari engkau, dan engkau meninggalkan untuk siapa semua hasil kekayaan lumbung itu. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan Tuhan. Mereka lebih memprioritaskan jaminan ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini jaminannya secure ya. Dan kalau kita bicara secure itu dunia perbankan atau finansial, itu berbicara tentang keamanan jaminan masa depan, atau disebut dengan security atau secure ya. Ini mereka menempatkan rasa aman mereka dan prioritas mereka lebih daripada memprioritaskan Tuhan. Nah, dalam kitab Hagai ini, Tuhan sedang mengajar umatnya kebenaran yang sangat mendasar. Perhatikan yang saya highlight, yang saya stabilo. Yang terbaik dari kita ditemukan dalam yang terbaik dari Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kebutuhan kita sendiri akan terpenuhi. Saat kita mengikuti rencana Tuhan, kita mendapat berkat dan perkenaannya. Saya ulangi Bapak Ibu yang saya stabilo, yang terbaik dari yang bisa kita miliki dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hanya bisa kita temukan dalam yang terbaik dari Tuhan. Maksudnya, kalau kita berpikir terbaik dari diri kita sendiri, dengan usaha, dengan kekuatan, dengan kemampuan diri kita sendiri, dan kita tidak memprioritaskan kepentingannya Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan yang terbaik dalam hidup ini. Kita bisa berkecukupan secara materi, tapi kita tidak pernah menggenapi rencana kekal yang Tuhan berikan
dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudari dan saya untuk kita genapi. Nah, saya ingin menunjukkan kontras seseorang yang bernama Cornelius dan seseorang yang bernama Saulus, ya. Kita lihat dulu kan Cornelius, ya. Di dalam Kisah Rasul, KPR ini Kisah Para Rasul, ya, bukan kredit pemilikan rumah, ya, KPR. Ini Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Di ayat 1 dikatakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi ini pasukan, dia perwira Roma, ya. Nah, perhatikan, ini menarik sekali karena dia ini bukan orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi yang berpikir bahwa keselamatan itu hanya bagi mereka, bukan untuk non-Yahudi, atau mereka sebut dengan orang-orang yang tidak bersunat, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Gentiles, orang yang tidak bersunat, berarti orang non-Yahudi, di luar Yahudi. Nah, Cornelius ini orang Itali, orang Roma, bahkan yang menjajah mereka pada waktu itu. Nah, di dalam Kisah Rasul ini dikatakan dia itu saleh. Saleh itu berarti dia beribadah, dia takut akan Tuhan. Dia menjaga, bahkan dikatakan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi Cornelius ini dia punya pangkat, dia perwira, dia saleh. Kemudian bukannya dia, tapi dia juga menjaga seisi rumahnya juga takut akan Tuhan, takut akan Allah. Dan dikatakan dia banyak memberi sedekah, dia banyak memberikan persembahan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dan yang paling menarik di sini dikatakan, dan dia senantiasa berdoa. Nah, dalam satu doanya, dalam satu sesi doanya, dia melihat penglihatan. Kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam teologi itu ada yang namanya El Malak. Ya, jadi ada pendapat bahwa penampakan malaikat seperti ketika malaikat menampakkan dirinya kepada Maria ketika mau mengandung baby Jesus, bayi Yesus, atau ketika menampakkan kepada Abraham, itu adalah Tuhan sendiri. Nah, itu disebut dengan El Malak. Nah, menariknya di sini Cornelius bukan menjawab malaikat, tapi dia berkata, ada apa Tuhan? Ya, bisa jadi Tuhan sendiri yang datang kepada Cornelius. Lalu jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan, di sini doanya dan sedekahnya naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat Cornelius. Bisa bayangkan kalau Tuhan mengingat Cornelius, berarti apapun yang menjadi pergumulan Cornelius, Tuhan akan datang dan menjawab. Tuhan selalu tersedia. Karena doa dan sedekahnya naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Martin Luther King Jr. ini tokoh persamaan emansipasi, maksudnya antara kulit hitam, kulit putih di Amerika. Dia berkata begini, our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Hidup kita akan berhenti atau akan berakhir di hari di mana kita diam tentang hal-hal yang penting. Tentu saja dia menyuarakan kesetaraan, ya, ras, ya, kesetaraan ras antara kulit putih dan kulit hitam, dan dia mendorong untuk mereka menyuarakan ketidakadilan, ya, ketimpangan, ketidaksamaan hak, persamaan antara orang kulit putih dan kulit hitam. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dia katakan ini juga bisa kita aplikasikan dalam konteks kita, apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Hidup kita akan berhenti di hari di mana kita
berdiam terhadap hal-hal yang harusnya penting. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat kehidupan orang Yahudi tadi yang pulang dari pembuangan, mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka menelantarkan bait Allah yang 18 tahun sejak mereka pulang. Mereka tidak peduli membiarkan bait Allah tetap menjadi reruntuhan. Nah, disitulah dikatakan, firman tadi dikatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Mereka makan tidak sampai kenyang, mereka minum tidak puas, berpakaian tidak hangat, kemudian mereka bekerja lalu sia-sia. Demikian juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sewaktu kita membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Nah, rumah Tuhan ini adalah gereja Tuhan pada hari ini. Gereja Tuhan bukan building, bukan bangunannya, tapi gereja Tuhan adalah kumpulan orang-orang percaya. Di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa bait Allah itu adalah batu-batu yang hidup. Itu orang-orang yang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Kita berbicara bait Allah, rumah Allah, atau gereja Tuhan secara universal, tetapi secara spesifik kita berbicara gereja lokal, gereja di mana kita berada. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mengaplikasikan kebenaran kitab Hagai tadi dalam konteks masa kini, maka sebenarnya bait Allah ini mengacu pada gereja Tuhan yang saya katakan bukan buildingnya, bukan bangunannya, bukan organisasinya, tapi organismenya, kehidupannya. Demikian juga kalau kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, Bapak Ibu tahu ya bahwa kesibukan kita dalam mengurus rumah tangga kita, pekerjaan kita, studi kita, bisnis kita, usaha kita itu nggak pernah berakhir, benar nggak? Kapan mau berakhir? Nggak akan pernah berakhir. Selalu ada masalah, selalu ada tantangan, selalu ada urusan. Nah, di sini kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru, Cornelius ini, dia penting, dia orang penting, dia perwira, dia terpandang, dia terhormat. Tetapi dia memilih untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dia memilih untuk bersedekah. Dia memilih untuk mengajak si istri rumahnya takut akan Tuhan. Dan tadi firman Tuhan tidak datang kepada Cornelius. Aku mendengar doamu, karena semua yang kau lakukan, doamu, persembahanmu, itu naik ke hadirat Allah, dan aku mengingat engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memprioritaskan, kita membangun gereja Tuhan, maka Tuhan akan membangun kehidupan kita. Tadi saya katakan, yang terbaik yang bisa kita miliki dalam hidup ini adalah yang terbaik dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Jika kita kilas balik, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada pada hari ini di gereja ini, saudara menyadari bahwa saudara sampai kepada titik hari ini, karena saudara ada dalam gereja Tuhan. Bagi saya pribadi, dalam gereja inilah saya kemudian dipanggil menjadi gembala. Saya ketemu sama istri saya bisa melahirkan anak-anak saya, kami bisa belajar bagaimana mendidik anak-anak, sampai kami bisa membangun sekolah, menjadi berkat bagi banyak orang sekolah ini. Artinya kita menemukan panggilan kita menemukan tujuan hidup kita menemukan kepenuhan dan yang terbaik dari kehidupan kita ketika kita menerima yang terbaik dari rencana Tuhan. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengabaikan apa yang penting, ya di sini Martin Luther mengatakan kalau kita diam terhadap apa yang penting bagi Tuhan, tentu saja dalam konteks ini, maka hidup kita akan menjadi berakhir. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menjadi orang yang kaya secara materi, tapi keluargamu berantakan, hidupanmu tidak akan damai sejahtera. Berkat Tuhan itu menyeluruh, berkat rohani, berkat jiwani, berkat kesehatan, berkat secara fisik. Jadi Tuhan berjanji kalau kita mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan kita, seperti kita belajar dari kitab Hagai ini, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dari Dia. Kita lihat kontrasnya. Saulus, ya, tadi Cornelius nih, Saulus.
Di Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-5 dikatakan Saulus ini seorang yang tadinya sebelum dia mengenal Tuhan, dia begitu benci kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan. Dia mengejar mereka, dia membakar gereja, dia memenjarakan orang-orang yang ikut Tuhan pada waktu itu, dan dalam perjalanannya ke Damsyik satu hari, di dalam Kisah Rasul 9, ini satu pasal sebelum Cornelius tadi ya, Cornelius tadi Kisah Rasul 10, ini kita mundur satu pasal. Di sini dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ini orang Kristen ya, orang-orang yang menerima Yesus, yang percaya Yesus adalah juru selamat Mesias, disebut dengan jalan Tuhan. Ia menangkap mereka, Saulus menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihakimi, diadili, dipenjara. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan Bapak Ibu ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini kan perjalanan siang hari, ya. Kalau ada cahaya yang memancar dari langit, berarti cahaya itu lebih terang dari matahari pada waktu itu. Karena dalam kehidupan latar belakang konteks sejarah pada waktu itu, orang tidak mengadakan perjalanan pada malam hari. Beda, kita hidup di modern sekarang, kita bisa melakukan perjalanan di malam hari. Naik pesawat, naik kapal, naik mobil, bus, kereta api, semua bisa dilakukan malam hari. Tapi waktu itu, malam hari mereka harus sampai ke kota yang berkubu, berbenteng, dan mereka harus istirahat di situ. Mereka nggak bisa mengadakan perjalanan malam hari. Jadi, perjalanan ini dilakukan siang hari, bukan malam hari. Ya, kalau malam hari lalu ada cahaya dari langit, terang, itu masuk akal dalam pengertian kemuliaan Tuhan itu masuk akal dalam pengertian ada gelap lalu ada cahaya. Tapi ini perjalanan siang hari dan Saulus melihat cahaya memancar dari langit. Berarti cahaya memancar langit ini kan lebih terang daripada matahari yang bersinar pada waktu itu. Ini berbicara kemuliaan Tuhan. Lalu dia jatuh ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, namanya belum Paulus, nanti setelah dia bertobat lahir baru dia jadi Paulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Perhatikan, Bapak Ibu. Di sini suara ini berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini suaranya siapa? Saulus bertanya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, suara itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, kita berhenti sebentar di sini. Saulus atau Paulus nanti setelah dia bertobat, dia pernah nggak ketemu dengan Tuhan Yesus? Apakah Paulus menjadi salah satu murid Tuhan Yesus, 12 murid atau 70 murid atau 120 murid yang berdoa di lantai 2 setelah Tuhan disalibkan naik ke surga? Enggak, Paulus nggak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bukan murid Tuhan Yesus. Dia bukan kelompok 12, dia bukan kelompok 70, dia bukan kelompok 120. Murid-murid Tuhan pada waktu itu, dia nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah hidup bersama-sama Tuhan seperti 12 murid yang makan, minum, tidur, melayani, menangkap ikan, bekerja. Nggak pernah, Bapak Ibu. Jadi kapan Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Apakah Saulus termasuk orang yang menyalibkan Tuhan Yesus? Nggak ada di situ Saulus. Lalu kenapa lalu di ayat 4 tadi, kenapa tadi suara tadi berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan Paulus menganiaya Tuhan? Nggak ada kan? Tetapi Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya. Ketika Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, tadi saya katakan ini kontras. Cornelius, seseorang yang orang Romawi, perwira Romawi, yang terhormat.
dia takut akan Allah, dia saleh dan seisi rumahnya saleh, dia berdoa dan dia bersedekah. Tetapi di kontras yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Saulus ketika dia belum bertobat ya, dia menganiaya jemaat Tuhan. Yang dianiaya bukan Tuhan Yesus secara fisik, tapi yang dianiaya adalah orang-orang Kristen, atau tadi yang disebutkan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dengan kata lain, Saulus ini menganiaya gereja Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan berkata, engkau menganiaya aku. Jadi begini Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berbuat baik kepada gereja Tuhan, Bapak Ibu berbuat baik kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan itu kepala gereja, dia di surga, tapi tubuhnya ada di muka bumi ini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara melihat hanya gereja ya tempat kita ibadah, organisasi, ada pendetanya, ada kebaktiannya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah Kristus sendiri di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menghakimi gereja dengan segala kekurangannya dan kita berkata lebih baik yang gereja lain kurang baik. Tidak. Setiap gereja adalah tubuh Kristus di muka bumi ini. Dan ketika Saulus menganiaya orang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan, Tuhan bilang, kau menganiaya aku. Ini yang saya sebutkan kontras. Di satu sisi Cornelius, dia berdoa, dia bersedekah, dia berbuat baik. Dia takut akan Tuhan, dan Tuhan mengingat. Cornelius juga nggak berbuat baik kepada Tuhan Yesus. Dia nggak ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Cornelius berbuat baik, dia memberikan sedekah, dia berdoa, dia takut akan Tuhan. Tadi Tuhan sendiri datang kepada dia, Cornelius, doamu dan persembahanmu naik ke hadirat Allah, dan aku mendengar, dan Allah, aku mengingat engkau. Cornelius berbuat baik kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Tubuh Kristus, orang gereja pada waktu itu. Di kontras yang lain, Saulus sebelum dia bertobat jadi Paulus, dia menganiaya. Jadi yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, sewaktu kita menanggapi Nabi Hagai dalam konteks perjanjian lama, dalam kekinian hari ini, dengan kita membangun gereja Tuhan, kita membangun jemaat Tuhan, kita tidak membangun organisasi ya, kita membangun tubuh Kristus, orang-orangnya, maka saudara akan diberkati. Tuhan akan mendengarkan doa saudara. Tuhan akan mengingat doa saudara, persembahan saudara, perbuatan baik saudara. Sama seperti Cornelius. Tapi sebaliknya, kalau saudara menganiaya dalam tanda kutip ya, gereja Tuhan, maka saudara akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Buktinya tadi Saulus. Saulus nggak pernah menganiaya Tuhan, tapi Tuhan bilang, kau menganiaya aku, Saulus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, ketika kita taat dan kita menuruti kehendak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan akan memberdayakan, memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan pekerjaannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melayani dalam kerajaan Allah. Minggu lalu saya katakan, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tidak menginjil dan tidak memuridkan, saudara adalah pengangguran. Masih ingat ya, minggu lalu saya katakan demikian. Karena sebagai orang Kristen, gereja Tuhan, pekerjaan kita cuma dua. Memberitakan Injil dan kita memuridkan. Kalau Bapak Ibu punya profesi yang lain, itu cuma alat yang Tuhan berikan agar kita bisa ketemu dengan banyak orang. Saudara bisa ketemu dengan relasi bisnis, saudara bisa ketemu dengan teman di kampus, di sekolah, saudara bisa ketemu dengan kolega, relasi. Semua Tuhan berikan pekerjaan kita itu sebagai panggung kita, platform kita, sarana bagi kita, agar kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, dan kita bisa membawa mereka untuk datang dan mengenal Tuhan. Nah, kalau kita tidak melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan memuridkan, seperti saya bilang minggu lalu, menurut Dr. Bill Gothard dan Dr. Andik Wijaya, kita ini pengangguran dalam kerajaan Allah. Karena tujuan kita sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk melayani dalam kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk melayani gereja Tuhan, tubuh Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi bagian
dari pembangunan kerajaannya, tubuh Kristus, gereja Tuhan pada hari ini. Saya sebut dengan 5M. Apa yang bisa kita lakukan 5M? Ini bukan menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya ya. Ini 5M ini mendoakan, memberitakan Injil, memuridkan, melayani, dan memberi. Bagaimana kita bisa terlibat dalam membangun bait Allah, dalam tanda kutip, gereja Tuhan, tubuh Kristus, pada hari ini? Yang pertama, kita mendoakan. Kita mendoakan gereja Tuhan universal di seluruh dunia. Kita mendoakan gereja Tuhan di Indonesia. Kita mendoakan gereja Tuhan di Yogyakarta. Kita mendoakan gereja Tuhan di mana saudara dan saudari dan saya berada, gereja Every Nation. Kita punya ruang doa nasional pada setiap hari Sabtu. Beberapa di antara saudara yang saya perhatikan, kalau saya hadir di ADN itu saya suka lihat nih siapa yang hadir dari Jogja. Ternyata hanya 2, 3 paling banyak. Kita punya pertemuan doa Rabu tengah minggu yang tadi Pak Trisna umumkan. Yang datang juga hanya segelintir, nggak sampai 10% dari jemaat ini yang datang. Atau kalau sudah tidak datang, apakah saudara mendoakan gereja ini? Saudara mendoakan pemberitaan Injil, saudara mendoakan jiwa-jiwa. Kalau saudara pemimpin life group, saudara mendoakan anggota life group saudara. Saudara mendoakan gembala saudara, pemimpin saudara. Saudara mendoakan gereja Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan dalam bangun gereja Tuhan. Yang kedua, M kedua, kita memberitakan Injil. Saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Apa Injil? Minggu lalu saya sudah katakan, sederhana sekali, Injil adalah kabar baik, di mana Allah dalam rupa manusia menjadi Yesus Kristus, di mana dia hidup, dan dia mati dan mengambil tempat kita, yang harus kita mati. Dan ketika kita percaya, kita diberikan hidup yang kekal. That's it, itu Injil. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, kita dipanggil untuk memuridkan. Setiap saudara di sini yang menyaksikan di Zoom maupun nanti di YouTube, saudara harus punya murid. Saudara harus punya orang yang saudara muridkan. Itu panggilan kita. Kalau saudara memuridkan, saudara membangun gereja Tuhan. Kalau saudara mendoakan gereja ini, saudara membangun bait Allah, gereja Tuhan. Waktu saudara memberitakan Injil, saudara membangun gereja Tuhan, bait Allah. Waktu saudara memuridkan, saudara membangun gereja Tuhan. Waktu saudara melayani, saudara membangun gereja Tuhan, tubuh Kristus. Dan suatu saudara memberi, saudara membangun tubuh Kristus. Seperti Cornelius tadi, dia berdoa, dia bersedekah. Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Apakah kita mendoakan? Apakah kita memberitakan Injil? Apakah kita memuridkan? Apakah kita melayani? Apakah kita memberi? Bapak Ibu, saya nggak tahu pemberian Bapak Ibu sudah, saya nggak bisa cek apakah sudah memberi atau tidak. Tapi kalau kita terlibat 5M ini, kita mendoakan, kita memberitakan Injil, kita memuridkan, kita melayani, kita memberi, maka kita sedang membangun tubuh Tuhan. Dan kalau tadi janji Tuhan, kalau kita membangun tubuh Kristus, kita memprioritaskan agenda Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, bukan yang terbaik dari diri kita sendiri, usaha kita sendiri, pekerjaan, profesi kita sendiri. Tapi kita diberikan yang terbaik dari Tuhan. Tadi saya cerita, saya mengucap syukur ada dalam gereja ini. Dalam gereja ini saya mengenal Tuhan, saya dimuridkan, saya bisa mengembalakan, saya bisa berjumpa dengan istri saya di dalam gereja ini. Saya menemukan panggilan saya dalam gereja ini. Saya bisa melahirkan anak-anak saya dalam gereja ini. Kami bisa memulai sekolah karena dari gereja ini. Banyak hal Bapak Ibu. Dan seperti sering kita dengar, the best is yet to come. Yang terbaik itu masih ada di depan kita. Begitu banyak hal-hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan sebagian saudara juga sudah kilas balik, sudah akan melihat bagaimana saudara ada sampai hari ini. Dan sebagaimana saudara ada hari ini, semuanya karena apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya ketika kita ada di dalam gereja Tuhan. Kita ada dalam panggilan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bagi saudara yang belum melihat itu terjadi,
ya pertandingan belum usai. Artinya ini belum end game ya. Saudara, kita lagi menuju ke sana dan diperlukan ketahanan, dan dalam perjalanan kita ke sana ada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memberdayakan, yang memampukan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk kita masuk dalam panggilan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk kami tidak sibuk dengan kepentingan kami sendiri-sendiri yang kami tahu tidak akan ada pernah habisnya. Selalu kami punya urusan, selalu kami punya kepentingan, selalu punya kami ada hal yang kami urus. Baik dalam keluarga kami, dalam usaha kami, studi kami, pekerjaan kami, urusannya tidak akan pernah berakhir. Tapi pada hari ini kami diingatkan Tuhan, waktu kami bersekutu pada pagi hari ini, kami menyisihkan waktu kami untuk mengingat Engkau dan merayakan kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus untuk kami mengucap syukur atas apa yang Kau sudah kerjakan. Dan kami memohon perkenan-Mu di sepanjang bulan Maret ini Tuhan. Waktu kami melihat dan kami kilas balik ke belakang, kami menyadari bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena kebaikan-Mu belaka Tuhan. Bukan karena kehebatan, kepintaran, sumber daya, koneksi, fasilitas, jaringan, network, atau koneksi yang membuat kami berhasil. Tapi kami tahu bahwa kasih karunia-Mu yang membuat kami besar. Kasih karunia membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus kita yang seperti sudah dihimbau di WhatsApp group, supaya Bapak Ibu menyediakan anggur dan roti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anggur, roti. Mungkin kami memegang bukan roti, mungkin ada biskuit atau makanan yang lain, tapi kami menyadari bahwa makanan ini, roti ini, dan minuman yang kami minum, apakah anggur, apakah teh, apakah air putih atau sirup, atau memang betul-betul anggur, semua ini hanyalah sarana Tuhan untuk mengingatkan kami kembali waktu kematian-Mu di kayu salib. Firman-Mu berkata, tubuh-Mu terkoyak-koyak, tercabik-cabik, yang melambangkan roti yang kami pegang hari ini. Dan darah-Mu dicurahkan yang melambangkan anggur atau minuman yang kami pegang pada pagi hari ini untuk mengadakan perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil kami mengingat perbuatan baik-Mu Tuhan yang sudah selesai di kayu salib. Bahwa kami diampuni, kami sudah disucikan, kami sudah diampuni Tuhan, dan kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sambut dengan sukacita anggur dan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dimakan dan minum Bapak Ibu. Amen.